Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan atau membahas tentang pelajaran PKN kelas 6 dari semester 2 berarti ya, semester 2 tema 6 sampai dengan tema 9. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah tentang kewajiban ya. Kewajiban itu jadi contohnya itu kewajiban itu kan salah satu kebalikannya dari, bukan kebalikannya, lawannya dari hak ya. Jadi kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dan itu harus dikerjakan dengan cara apa? Apakah dengan cara marah-marah atau dengan cara sedih atau dengan cara keikhlasan. Nah, jadi di sini kewajiban itu harus dilakukan dengan cara apa itu ya. Yang selanjutnya adalah tentang tempat tinggal, kenyamanan dalam bertempat tinggal. Yang selanjutnya, jadi kalau misalnya tempat tinggal yang nyaman itu yang seperti apa sih? Yang bersih, sehat, ya, tertata, rapi, begitu kan. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab dalam melaksanakan kebersihan di lingkungan sekolah. Itu tanggung jawab siapa? Yo, yang tahu pasti paham ya, itu tanggung jawab siapa. Silahkan ditulis di komentar di bawah. Itu tanggung jawab siapa sih kalau tentang kebersihan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah adil ya, keadilan itu untuk diri sendiri, itu berperilaku adil itu mencerminkan atau contohnya itu seperti apa? Apakah kalian main game setiap hari itu termasuk adil atau tidak? Atau misalkan pokoknya yang bersifat adil untuk diri sendiri itu berarti menjaga diri sendiri, begitu ya. Itu cari option yang seperti itu. Pasal-pasal ya, isi pasal-pasal tentang pasal 31. Bisa pasal 31, boleh 31 ayat 1 atau 31 ayat 2. Itu tentang apa isinya? Silahkan kalian untuk memberikan informasi buat teman yang lainnya. Silahkan boleh dituliskan di komentar ya. Pasal 31 ayat 1 isinya tentang apa? Pasal 31 ayat 2 itu isinya tentang apa? Yang selanjutnya adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan, tindakan kamu jika ada kebersihan lingkungan di sekitar kalian itu apa yang harus kalian lakukan. Terus yang selanjutnya adalah tentang hak cipta ya. Hak cipta itu apa sih? Kalau misalnya contohnya seperti ini, Bapak menciptakan sebuah lagu ya, kemudian lagu itu dinyanyikan oleh orang lain. Nah, berarti orang lain itu telah melakukan atau telah menghak cipta lagu kita. Tapi kita bisa memberikan royalti kepada orang itu dengan cara membagi hasil itu karena kita memiliki hak cipta itu. Jadi hak cipta itu sama dengan hak intelektual ya, atau hak karya kita. Yang selanjutnya adalah hak negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya apa sih? Mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti Indonesia itu harus cerdas ya, hak kita untuk cerdas. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berarti Indonesia itu memiliki hak dalam ketertiban ya. Yang selanjutnya adalah pasal 27 ya. Pasal 27 itu pasal 27 itu isinya tentang apa? Terus pasal 28 isinya tentang apa? Bapak kasih bocoran itu tentang keagamaan, itu pasal berapa. Yang selanjutnya adalah hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia itu bersumber dari apa? Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan hak-hak asasi manusia itu bersumber pada apa? Ya, ada Pancasila, ada undang-undang dasar atau peraturan pemerintah. Nah, hak asasi warga negara Indonesia itu sumbernya ya. Jadi undang-undang kan sumbernya dari Undang-Undang Dasar 1945, berarti sumbernya itu berarti Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya adalah sikap kita terhadap seorang teman ya, bagaimana supaya teman kita menjadi baik sama kita atau teman-teman kita menjadi langgeng sampai kapanpun gitu kan, ada sahabat dan sebagainya. Sikap kita harus bagaimana ya. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab seorang pelajar. Tanggung jawab seorang pelajar itu apa?
Tanggung jawab kalau mendapat nilai itu tanggung jawab atau hak? Hak ya. Kalau misalkan tanggung jawab itu berarti kita itu harus belajar dengan tekun gitu tanggung jawabnya ya. Terus apalagi tanggung jawabnya lagi melaksanakan piket dengan rajin gitu ya tanggung jawabnya. Yang selanjutnya adalah dampak dari perbuatan kita. Dampak dari pembuatan kita contohnya misalnya kita membuang sampah itu dampaknya buat siapa aja, apakah buat kita aja atau buat orang lain juga, itu dampaknya ya. Kalau membuang sampah itu kan bisa menyebabkan banjir ya, berarti itu dampaknya bukan hanya buat kita tetapi buat orang lain juga, dan buat lingkungan sekitar ya. Selanjutnya adalah sila pertama, sila kedua, sila ketiga, simbol-simbolnya ya. Simbol sila pertama itu ketuhanan itu apa? Yaitu tentang bintang ya, bintang. Yang selanjutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, itu lambangnya apa? Terus persatuan Indonesia itu lambangnya apa? Terus kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan apa lambangnya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia apa lambangnya ya? Itu harus diketahui lambangnya satu persatu. Yang selanjutnya adalah sila ke-1 itu contohnya apa, sila kedua itu contohnya apa, sila ketiga contohnya apa. Misalnya sila ke-1 kan contohnya tidak membeda-bedakan orang berdasarkan keagamaannya, terus atau tidak menghina orang yang berbeda agama, atau membiarkan orang untuk beribadah dengan agamanya masing-masing, begitu kan, yang berhubungan dengan keagamaan. Itu tentang sila pertama. Kalau sila kedua berarti kemanusiaan ya, tolong menolong dalam kebaikan ya, menolong orang bencana alam. Persatuan Indonesia berarti tidak menghina ras atau keturunan orang lain, tidak menghina apalagi suku atau kebangsaan atau bahasa orang lain seperti itu ya, atau bahasa daerah lain, karena kita kan tetap satu. Yang selanjutnya adalah saling menghargai di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Itu contohnya seperti apa ya. Yang selanjutnya adalah itu pengamalan sila, tadi sudah contohnya ya. Terus hasil musyawarah, tentang hasil musyawarah itu kan mufakat itu berarti kan harus, kalau misalkan kita pendapat kita diterima ataupun tidak, berarti kesepakatan atau mufakat itu harus dilaksanakan. Itu tanda bahwa kita melaksanakan tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah masih pengamalan sudah. Yang selanjutnya adalah sikap seorang pemimpin. Nah, sikap seorang pemimpin itu yang baik bagaimana ya? Kan harus bijaksana ya, terus harus rendah hati, tidak sombong, terus berjiwa besar ya, rela berkorban dan lain-lain sebagainya untuk yang pemimpin, jiwa pemimpin ini ya. Yang selanjutnya adalah contoh kewajiban warga negara yang menjalankan dalam bidang agama itu seperti apa ya. Yang selanjutnya adalah itu rata-rata semuanya contoh-contoh pengamalan ya kebanyakannya. Ya, itu adalah penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Yaitu meskipun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu tujuan ya. Jadi kalau salah satu contohnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu salah satunya di pengamalan sila ketiga ya. Jadi tidak menghina suku orang lain, bahasa orang lain gitu ya. Itu karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya adalah kewajiban, pengertian hak dan kewajiban. Hak itu apa, kewajiban itu apa. Hak kita kalau kita jangan bilang hak dulu ya, tapi bilang
kewajiban dulu. Kewajiban kita misalkan di rumah itu contohnya adalah menghormati orang tua, itu kewajiban ya. Terus menghargai orang tua. Terus apalagi melaksanakan perintah-perintah orang tua itu ketika di rumah. Nah, hak kita apa? Berarti hak kita mendapatkan kasih sayang orang tua, terus mendapatkan uang jajan dari orang tua, mendapatkan makan dari orang tua gitu ya. Jadi yang selanjutnya tadi ya, hak dan kewajiban di rumah. Kalau sebagai warga negara, haknya itu apa? Contohnya ya banyak sekali. Ada di Undang-Undang Dasar 1945. Terus hak mendapatkan pendidikan yang layak. Terus apalagi? Hak mendapatkan pengamanan dan perlindungan. Ya banyak sekali ya hak sebagai warga sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya adalah pengamalan sila ya, pengamalan sila 1 sampai dengan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, tapi mungkin dalam soal nanti salah satu saja. Nah, nanti itu udah dibahas tadi ya. Yang selanjutnya adalah sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban itu kalau misalkan sikap rela berkorban ketika di sekolah, contohnya rela berkorban itu contohnya apa sih? Rela berkorban berarti apa? Membantu teman yang sedang kesusahan, itu rela berkorban ya. Terus apalagi melaksanakan piket dengan keikhlasan, itu rela melaksanakan upacara bendera dengan tertib, itu rela berkorban ya. Jadi rela berkorban banyak sekali lah contohnya. Yang selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sudah dibahas ya, apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika dan contohnya seperti apa. Ya, itu aja. Si PKN ini mudah-mudahan bermanfaat untuk dari tema 6 sampai dengan tema 9. Mudah-mudahan itu bisa merangkum secara keseluruhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.